lonceng, subscribe, dan disebarkan ke teman-teman kalian. Terima kasih. Selamat nonton. Selamat nonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami selaku kelompok statistika lanjutan ingin mempresentasikan hasil kerja sama kami yang berjudul Asumsi Klasik pada Regresi Linier Berganda. Nah, berikut nama kelompoknya. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Azharoni Mutia, ada rekan saya, Ayu Kurnia, dan ada Sylvia Rahmasela. Kita masuk ke topik pertama, yaitu tentang asumsi klasik. Berikut penjelasannya. Asumsi klasik adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linier OLS agar model tersebut menjadi valid sebagai alat penduga regresi OLS. Ada dua macam, yaitu regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Alat penduga regresi atau ordinary least square OLS ada dua macam, yaitu yang pertama regresi linier sederhana, disebut dengan simple linear regression, adalah regresi linier dengan satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Yang kedua, regresi linier berganda, disebut juga dengan multiple linear regression, adalah regresi linier dengan satu variabel terikat dan beberapa variabel bebas. Arti kata beberapa maksudnya ada dua variabel atau lebih. Selanjutnya yaitu ada contoh kasusnya, misalnya nilai return saham yang dihitung dengan model market model atau market adjusted model. Perhitungan nilai return yang diharapkan dapat dilakukan dengan persamaan regresi, tetapi tidak perlu diuji asumsi klasik. Selanjutnya yaitu topik normalitas. Berikut penjelasannya. Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Jadi, uji normalitas bukan dilakukan pada masing-masing variabel, tetapi pada nilai residualnya. Sering terjadi kesalahan yang jamak, yaitu bahwa uji normalitas dilakukan pada masing-masing variabel. Hal ini tidak dilarang, tetapi model regresi memerlukan normalitas pada nilai residualnya, bukan pada masing-masing variabel penelitian. Data dikatakan berdistribusi normal apabila tidak mempunyai perbedaan yang signifikan atau yang baku dibandingkan dengan normal baku. Jika menggunakan uji statistik, misalnya menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, variabel dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansinya lebih dari atau sama dengan 0,05. Sebaliknya, jika signifikansi kurang dari 0,05, maka variabel atau data dinyatakan tidak berdistribusi normal. Berikut contoh kasusnya. Dalam kelas, siswa yang bodoh sekali dan pandai sekali jumlahnya hanya sedikit, dan sebagian besar berada pada kategori sedang atau rata-rata. Jika kelas tersebut bodoh semua, maka tidak normal atau sekolah luar biasa. Dan sebaliknya, jika satu kelas banyak yang pandai, maka kelas tersebut tidak normal atau merupakan kelas unggulan. Pengamatan data yang normal akan memberikan nilai ekstrim rendah dan nilai ekstrim tinggi, yang sedikit dan kebanyakan mengumpul di tengah. Demikian juga nilai rata-rata, modus, dan median relatif dekat. Nah, baik. Selanjutnya, sebelum kita melakukan uji asumsi klasik pada regresi linier berganda, di sini kita harus memiliki data terlebih dahulu untuk kita uji. Nah, kami di sini sudah memiliki data di mana data ini berjumlah sebanyak 12 data dengan variabel X1 sebagai skor tes kecerdasan, X2 sebagai frekuensi membolos, dan Y sebagai nilai ujian. Setelah data ini kita miliki, lalu kita masuk kepada IBM SPSS. Nah, jika kita sudah berada di SPSS, kita klik variable view. Pada kolom name, kita klik sebagai X1, lalu X2, dan juga Y.
Nah, di sini kita kasih label X1 sebagai skor tes kecerdasan. X2 sebagai frekuensi membolos. Dan Y sebagai nilai ujian. Jangan lupa desimalnya kita ubah menjadi 0. Dan measure-nya kita ubah menjadi scale. Oke, jika semuanya sudah, kita masuk pada data view. Nah, di sini sudah terlihat bahwa X1, X2, dan juga Y. Lalu kita masukkan data tadi ke dalam SPSS. Nah, jika sudah, maka kita akan menganalisisnya. Yang pertama dengan klik Analyze, lalu Regression, dan juga Linear. Setelah itu di sini untuk kotak dependen kita masukkan nilai ujian atau Y. Dan kotak independen kita masukkan skor tes kecerdasan dan juga frekuensi membolos. Oke, nah setelah itu kita masuk kepada klik statistik. Kita harus menceklis deskriptif. Ini tujuannya untuk kita bisa melihat deskriptif dari statistiknya nanti. Dan juga centang, jangan lupa collinearity diagnosisnya. Ini untuk uji multikollinearitas, dan centang di Durbin-Watson. Ini untuk uji autokorelasi. Setelah itu continue. Lalu kita klik plots. Untuk Z-Red kita masukkan kepada kotak X, dan S-Recit kita masukkan kepada kotak Y. Ini untuk uji heteroskedastisitas, dan jangan lupa kita mencentang histogram dan normal probability plots untuk bisa melihat uji normalitasnya. Setelah itu kita continue. Kita masuk kepada save. Di residual, kita centang atau checklist di unstandardized, lalu continue. Setelah semuanya beres, kita klik OK. Akan muncul output-nya seperti di sini. Dan teman-teman semua, di sini bisa dilihat ya bahwasannya ini merupakan hasil output dari SPSS yang tadi kita lakukan. Oke, dari hasil ini kita bisa melakukan uji normalitas, uji multikollinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Nah, di dalam uji normalitas kita akan menginterpretasikan melalui histogram, normal plots, dan juga Kolmogorov. Nah, untuk kita bisa melihat data dari Kolmogorov, maka kita masuk kepada variable view lagi dari SPSS. Di sini sudah terlihat ya. Nah, kita masuk kepada analyze, lalu kita masuk ke non-parametric test, klik legacy dialog, dan juga kita klik one strip sample ke strip S. Nah, di sini kita masukkan unstandardized dari ke test variable list. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini bisa dilihat one sample Kolmogorov-nya yang akan diinterpretasikan oleh rekan saya. Yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas yang seperti kita tahu ya teman-teman, bahwasannya bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ini variabel pengganggu atau residualnya ini memiliki distribusi normal. Kemudian ini ada hasil dari SPSS menunjukkan bahwasannya hasil interpretasi histogram menghasilkan bentuk kurva menggunung yang rendah, maka dapat dikatakan bahwa pola terdistribusi tidak normal.
Selanjutnya ada plot. Dari hasil plot dapat kita lihat bahwasannya titik-titik pada garis diagonal berada jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti garis diagonal, maka dapat dikatakan bahwasannya pola terdistribusi tidak normal. Selanjutnya ada one sample Kolmogorov-Smirnov test. Nah, pada tes one sample ini kita melihat nilai Aschim-P. Interpretasinya adalah jika nilai Aschim-Sik lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual menyebar normal, begitupun sebaliknya. Dari hasil uji normalitas metode Kolmogorov-Smirnov dapat kita lihat bahwasannya hasil Aschim-Sik sebesar 0,03 lebih kecil daripada 0,0 distribusi tidak normal. Selanjutnya, topik uji multikolineritas. Berikut penjelasannya. Untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda, jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu. Ilustrasinya sebagai berikut. Model regresi dengan variabel bebasnya motivasi. Kepemimpinan dan kepuasan kerja dengan variabel terikatnya adalah kinerja. Logika sederhananya adalah bahwa model tersebut untuk mencapai pengaruh antara motivasi, kepemimpinan, dan kepuasan kerja terhadap kinerja. Jadi, tidak boleh ada korelasi yang tinggi antara motivasi dengan kepemimpinan, motivasi dengan kepuasan kerja, atau antara kepemimpinan dengan kepuasan kerja. Oke, selanjutnya, untuk kita bisa melihat interpretasi dari uji multikolinearitas, kita bisa melihat pada tabel koefisien di sini. Nah, koefisien di sini kita bisa melihat melalui collinearity statistik antara tolerance dengan VIP yang akan diinterpretasikan oleh rekan saya. Selanjutnya, ada uji multikolinearitas. Tentu, uji multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas. Nah, syaratnya untuk menguji multikolinearitas ini adalah jika nilai tolerance lebih besar daripada 0,10, artinya tidak terjadi multikolinearitas. Yang kedua, jika nilai FIF lebih besar daripada 10,00, artinya tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian, dari tabel di atas dapat kita interpretasi bahwasannya hasil dari uji multikolinearitas untuk nilai tolerance frekuensi membolos dan skor tes kecerdasan sebesar 0,556 dan nilai FIF untuk skor tes kecerdasan dan frekuensi membolos sebesar 1,799 yang artinya keduanya menunjukkan tidak terjadinya multikolinearitas. Selanjutnya, topik uji heteroskedastisitas. Berikut penjelasannya. Untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan yang lain, model regresi yang memenuhi persyaratan adalah di mana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya tetap atau disebut homoskedastisitas. Uji statistik yang dapat digunakan adalah uji Glatzer, uji Park, Range-Sperman, atau uji White. Alternatif solusinya sebagai berikut.
Jika model menyalahi asumsi heteroskedastisitas adalah dengan mentransformasikan ke dalam bentuk logaritma, yang hanya dapat dilakukan jika semua data bernilai positif, atau dapat juga dilakukan dengan membagi semua variabel dengan variabel yang mengalami gangguan heteroskedastisitas. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, agar kita bisa melihat interpretasi dari uji heteroskedastisitas, kita bisa melihat melalui uji Scatterpots dan juga uji Gluster. Nah, untuk kita bisa melihat uji Gluster, kita harus masuk kepada data view lagi di SPSS. Sudah terlihat ya teman-teman semua. Kita masuk kepada transform, lalu compute variable. Nah, di sini di target variable kita tulis res_2 huruf besar semua ya teman-teman. Dan lalu di function groupnya kita klik all. Di function and special variables-nya kita klik ABS. Di ABS-nya kita masukkan understanding res-nya. Nah, lalu di ABS-nya kita kasih underscore f. Jika sudah, kita klik OK. Nah, akan terlihat di data view res2-nya. Nih, di sini sudah terlihat ya teman-teman semua. Lalu, untuk kita menganalisanya, kita klik Analyze, kita klik Regression lagi, lalu Linear. Nah, setelah itu kita ganti dependent-nya menjadi res2. Setelah itu, kita masuk kepada statistik. Kita hilangkan deskriptif, kolinearitas diagnosis, Durbin-Watson, lalu continue. Untuk plots-nya kita hilangkan histogram dan normal probability plots, lalu continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, output-nya sudah muncul ya teman-teman semua. Kita bisa melihat melalui koefisien di sini yang akan diinterpretasikan oleh rekan saya. Selanjutnya, ada uji heterodesitas. Ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Bisa kita lihat bahwasannya pada tabel di atas hasil dari uji heterodesitas grafik plot memperlihatkan bahwasannya titik-titik menyebar secara acak serta tersebar dengan baik di atas maupun di bawah pada angka 0 pada sumbu Y, yang artinya tidak terjadi heterodesitas pada model regresi sehingga model regresi layak dipakai. Kemudian kita bisa menguji koefisiennya. Pada koefisien ini kita bisa menilai atau melihat dari nilai sig. Nah, interpretasi datanya bahwasanya hasil dari uji heterodesitas menggunakan uji Gluster, output menunjukkan tidak adanya hubungan yang signifikan antara seluruh variabel independen terhadap nilai absolut residual yang ditunjukkan dengan nilai skor konstan sebesar 0,319 lebih besar daripada 0,05. Skor tes kecerdasan sebesar 0,221 lebih besar daripada 0,05. Kemudian frekuensi membolos dengan nilai 0,309 lebih besar daripada 0,05. Yang artinya secara keseluruhan model ini terbebas dan berheterodesitas. Selanjutnya uji atau topik uji autokorelasi. Berikut penjelasannya. Untuk melihat apakah terjadi korelasi antara periode T dengan periode sebelumnya. Dalam kurung atau T kurang 1.
Secara sederhana adalah bahwa analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi, tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya. Sini ada contoh kasusnya, yaitu sebagai contoh adalah pengaruh antara tingkat inflasi bulanan terhadap nilai tukar rupiah terhadap nilai tukar dolar. Baik, itu saja penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan dengan menggunakan SPSS oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan melihat interpretasi dari uji autokorelasi yang akan dilihat melalui model summary yang model summary B-nya yang ada Durbin-Watson-nya yang akan diinterpretasikan oleh rekan saya. Selanjutnya, ada uji autokorelasi. Nah, uji autokorelasi ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear atau kolerasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan periode T1 sebelumnya. Nah, di sini diambil dari model summary B, dan kita mengambil di sini Durbin-Watson. Kemudian di sini ada tabel Durbin-Watson. Keterangan dari adanya tabel Durbin-Watson ini yang pertama adalah simbol K pada tabel menunjukkan banyaknya variabel bebas atau penjelas tidak termasuk variabel berikut. Nah, di sini saya mengambil K2 karena variabelnya ini ada dua ya, yaitu variabel skor tes kecerdasan dan frekuensi membolos. Selanjutnya ada simbol N pada tabel menunjukkan banyaknya observasi. Nah, data yang masuk pada simbol N ini ada 12 data. Maka yang pertama, K sama dengan 2 adalah jumlah variabel responden, X1 itu skor tes kecerdasan, dan X2 adalah frekuensi membolos, dan N adalah 12 merupakan total dari responden. Kemudian ada rumusnya, DU sama dengan 1,5794. Ini diambil pada tabel K2. Kemudian 4 dikurangin DU sama dengan 4 dikurang 1,5794 yang menghasilkan 2,4206. Kemudian dimasukkan lagi nilai D-nya. Nilai D ini sebesar 1,950. Nilai D ini kita ambil dari tabel model summary Durbin-Watson. Kemudian nilai DL-nya ini kita ambil dari tabel K2-nya tadi sebesar 0,8122. Kemudian syarat di bawahnya, jika D lebih kecil dari DL atau lebih besar daripada 4 dikurang DU berarti terdapat autoklerasi. Yang kedua, jika D terletak di antara DL dan 4 dikurangin DU berarti tidak terdapat autoklerasi. Yang ketiga, jika terletak di antara DL dan DU atau di antara 4 DU dan 4 DL maka tidak menghasilkan kesimpulan pasti. Kemudian interpretasinya berdasarkan tabel DL di atas, kita mendapatkan nilai DL sama dengan sebesar 0,8122 dan DU sebesar 1,5794. Berdasarkan tabel perbandingan nilai DU, yakni
1,5794 dan nilai 4 dikurang DU sama dengan 2,4206 dan nilai D Weston ini sebesar 1,950. Nah, hasilnya terletak di antara nilai DL ini lebih kecil daripada nilai D. Nilai DL sebesar 0,8122, sedangkan nilai D sebesar 1,950. Dan nilai D ini lebih kecil daripada nilai 4 dikurang DU, yaitu sebesar 2,4206, yang artinya tidak terdapat autokolerasi. Demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai asumsi klasik uji regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS. Semoga dapat memberikan manfaat bagi para penonton, dan kelompok kami meminta maaf jika terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.